Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada kesempatan siang hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang problematika membaca kitab dan bagaimana solusinya. Pada kesempatan minggu lalu kita sudah mencoba mengurai kira-kira kalau seandainya tujuan kita adalah membaca kitab, unsur-unsur apa saja yang kemudian harus dipenuhi, yang tidak bisa tidak. Yang kemarin itu kita tegaskan bahwa membaca kitab itu tidak hanya sekedar nahwu shorof. Membaca kitab itu di samping ada unsur nahwu shorof, juga ada unsur mufradat, juga ada unsur tatbik. Kalau seandainya kita menetapkan bahwa membaca kitab itu menjadi tujuan, maka pasti ya kegiatan kita itu membutuhkan 3 komponen itu. Maka kita harus pastikan semua kegiatan yang kemudian kita gagas itu mengarah pada penguatan 3 komponen. Ada yang menguatkan unsur qawaidnya, ada yang menguatkan unsur mufradatnya, ada yang menguatkan unsur tatbiknya. Kalau seandainya 3 komponen itu kemudian tidak kita penuhi, maka sulit menggunakan metode apapun kita dianggap bisa dan mampu membaca kitab. Orang yang bagus nahwunya tapi sedikit mufradatnya akan bermasalah. Orang yang banyak mufradatnya tapi kemampuan nahwunya 0 misalnya, itu akan bermasalah. Pun juga demikian, ya, nahwunya bagus misalnya secara hafalan, mufradatnya banyak, akan tetapi tatbiknya kurang kuat, itu juga bermasalah. Ya, itu kemarin kita tegaskan semacam itu. Bagaimana cara belajar nahwu yang baik? Seperti yang kita ketahui, ya, bahwa yang namanya qawaid itu secara sederhana bisa diklasifikasikan menjadi 2. Ya, qawaid itu ada qawaid nahwu, ada qawaid shorof. Itu. Secara sederhana bisa ditegaskan bahwa kalau nahwu itu berbicara tentang kedudukan sebuah kata, ya. Kalau shorof itu berbicara bentuk kata, jenis kata. Karena ini berbicara tentang kedudukan kalau nahwu itu, maka tidak memungkinkan untuk misalnya tidak berbicara kata yang lain. Karena ini ngomong tentang pengaruh kalimat yang satu pada kalimat yang lain. Nahwu itu ngomongnya mesti pengaruh kalimat yang satu pada kalimat yang lain. Kenapa ini kok dibaca fa'il, ditentukan sebagai fa'il? Ya karena ini jatuh setelah fi'il maklum. Selalu begitu. Pengaruh kalimat yang satu pada kalimat yang lain, itulah kemudian pelajaran nahwu, ngomong kedudukan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih belajar nahwu yang efektif, yang bagus itu? Ya, belajar nahwu yang efektif, kata kuncinya pokoknya adalah sistematis. Ya, sistematis. Itu. Kata kuncinya ini. Pokoknya pembelajaran nahwu yang tidak sistematis akan berpengaruh pada percepatan pemahaman dari para peserta didik. Itu. Oleh sebab itu panjenengan umpamanya mau ngajari murid-murid atau temannya sampeyan belajar nahwu, kata kuncinya adalah sistematis. Ya. Sistematis itu apa? Banyak terjemahan sistematis. Ya. Yang pertama, yang namanya nahwu itu tahapannya, kalau sistematis yang pertama itu harus mulai dulu dari al-hifdzu dulu,
kemudian naik tingkat menjadi al-fahmu, naik tingkat lagi menjadi at-tatbiq. Nggih. Nek sampean murid sampean gurung apal apa iku fa'il, apa iku naibul fa'il, apa iku mubtada, apa iku khabar, apa iku maf'ul bi, gurung apal tentang itu, jangan diajari tatbik, akan kesulitan itu. Ya iki dulu dihafalno, dintekno, kaya kita biasanya itu saja sudah. Ya. Jadi cara belajar itu kudu ngene sampean. Pertama itu al-hifdzu, hafalan dulu. Baru setelah hafalan memungkinkan untuk al-fahmu, paham. Setelah paham sampean, apal kabeh materi dari awal sampai akhir. Dan itu sebagaimana yang sering kita tegaskan, tidak butuh waktu lama. Ya, itu waktu banyak, guru tok. Ya, pengalaman menunjukkan bahwa 1 tahun kita itu sudah selesai. Bahkan kadang-kadang ada yang tidak sampai 1 tahun. Materi ilmu nahwu itu dari awal sampai akhir yang dibutuhkan dalam rangka menganalisis teks itu sudah mampu dikuasai. Ya. Jadi masalah nahwu ini sebenarnya bukan masalah yang rumit. Banyak metode yang sekarang ditawarkan, tapi yang paling penting dari metode-metode yang ada itu pokoknya kata kunci belajar ilmu nahwu itu adalah sistematis. Kalau tidak sistematis bermasalah, itu saja. Pokoknya ini sampean. Pokoknya sampean rek ngajar mboten sistematis niku bermasalah. Bab nahwu ini. Ya. Napa malih terjemahan sistematis? Yang kedua, terjemahan sistematis itu adalah harus berangkat dari sesuatu yang sederhana, selanjutnya menuju pada sesuatu yang lebih kompleks. Itu sistematis. Jadi pertama itu belajar ono arek-arek muridnya sampean tentang kalimah itu apa. Ya, setelah kalimah itu paham, baru mengingat pada i'rab niku napa. Nggih. Setelah i'rab itu baru sampean berbicara tentang jumlah. Niku sistematis niku bisa diterjemahkan seperti itu. Kalimah dengan berbagai permasalahan, pembagian dan seterusnya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum sampean berbicara tentang rofa, nasab, jar dan jazm. Menjadi bermasalah kalau seandainya tentang apa itu fi'il, apa itu isim, apa itu huruf misalnya, ini masih belum diketahui. Kok kemudian anak itu disuruh menghukumi kira-kira ini dibaca rofa, dibaca nasab, atau dibaca jar, atau dibaca jazm misalnya. Ini bermasalah. Pasti bermasalah kalau seandainya seperti itu. Jadi banyak terjemahan sistematis itu. Yang pertama, sampean carane ngajar, carane belajar podo. Apal lo dhisik sing penting. Dihafalkan yang penting. Setelah hafal kemungkinan paham itu kuat. Setelah paham nanti kemungkinan bisa menerapkan itu besar. Itu sistematis yang pertama terjemahan. Sistematis yang kedua terjemahannya adalah berangkatlah dari mengajar, berangkatlah dari belajar sesuatu yang sederhana, terus menanjak kepada sesuatu yang lebih kompleks, yang lebih sulit, terus begitu. Kalau seandainya disederhanakan, ya belajarlah terlebih dahulu tentang kalimah. Kalimah itu kata. Apa iku isim, apa iku fi'il, apa iku huruf. Ciri-ciri fi'il iku kaya apa, pembagian fi'il iku kaya apa. Isim juga demikian, ciri-cirinya seperti apa, pembagiannya seperti apa. Isim mufrad iku apa, isim tasniyah iku apa, isim jamak iku apa, isim mudzakkar iku apa, isim muannats iku apa, isim nakira iku apa, isim ma'rifah iku apa. Terus begitu itu kudu. Sebelum itu kemudian tuntas, jangan berbicara tentang i'rab. Kalau seandainya kemudian kita itu sebelum tuntas mengajarkan kalimah kok kemudian kita langsung menginjak kepada i'rab, maka akan ada lompatan berpikir. Ya. Itu semacam itu. Oleh sebab itu penting, kata kunci belajar ilmu nahwu itu yang penting adalah sistematis. Sistematis itu banyak terjemahannya. Yang pertama saran saya adalah mulailah dari al-hifdzu dulu. Meskipun orang paham tidak apa-apa, yang penting apal dhisik wis.
Fi'il adalah lafaz yang memiliki arti dan bersamaan dengan zaman yang tiga. Zaman hal, istiqbal, dan madhi misalnya. Sudah. Pokoknya apal dhisik wis. Gitu, karena arek cilik-cilik itu kan sing belajar itu. Isim adalah kalimat yang memiliki arti dan tidak bersamaan dengan salah satu dari zaman yang tiga misalnya. Yang seperti itu wis apal no terus wis. Ya. Dihafalkan terus. Baru kemudian kalau sudah hafal memungkinkan nanti faham. Kalau sudah faham memungkinkan nanti bisa menerapkan. Itu terjemahan sistematis yang pertama. Terjemahan sistematis yang kedua adalah berangkatlah dari sesuatu yang sederhana menuju pada sesuatu yang lebih kompleks, menuju pada sesuatu yang lebih bulat, yang lebih angel. Ya. Tentang kalimah misalnya, itu harus dituntaskan sebelum berbicara tentang i'rab. Ya. Tentang i'rab ini kudu dituntaskan sebelum kita berbicara tentang jumlah yang lebih kompleks. Ya, jumlah yang laha mahallun minal i'rab dan la mahalla laha minal i'rab ini sulit ini. Laha mahallun minal i'rab dan la mahalla laha minal i'rab. Ini harus dituntaskan dulu. Kalau ini sudah bagus baru menginjak pada ini. Pokok intinya adalah sistematis bisa juga diterjemahkan, ya, memberikan atau belajar, mengajarkan boleh materi yang sederhana terus menampak pada agak sulit, terus sulit, yang paling sulit. Jangan kemudian lompat. Pemahaman anak-anak kita, peserta didik kita, teman-teman kita misalnya tentang kalimat, apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf masih belum kuat, masih belum mampu, kemudian ditanya rofa atau dipelajari, diajarkan tentang rofa, nasab, jar, jazm dan seterusnya. Itu pasti tidak bisa. Dan yang terjadi di kita itu kata-kata sistematis ini tidak kurang bisa diperhatikan atau kurang begitu diperhatikan, sehingga kecenderungannya murid-muridnya jarang yang paham. Ya sudah, lewat saja itu, sekedar lewat saja itu. Sebenarnya tidak paham, gitu. Ya. Apa terjemahan sistematis yang ketiga? Sistematis yang ketiga itu adalah mulailah dari sesuatu atau materi prasyarat, berangkat dari materi prasyarat, ya, menuju pada materi inti. Ini sistematis yang ketiga terjemahannya. Ya. Materi prasyarat itu apa? Materi prasyarat itu adalah materi yang menjadi syarat sebelum memahami, sebelum mempelajari materi-materi tertentu. Sampai nanti ngajar apa? Sampai nanti ngajar fa'il misalnya. Fa'il itu apa sih terjemahannya? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum. Berarti apa? Sebelum mengajarkan tentang fa'il, konsep tentang maklum majhul itu harus dikuasai terlebih dahulu. Ya, sampean umpama ngajari muridnya sampean tentang fa'il, padahal fa'il itu punya materi prasyarat, akan bermasalah. Muridnya sampean tidak kira paham. Apa sebabnya? Karena isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il itu bisa jadi disebut sebagai fa'il, bisa juga disebut sebagai naibul fa'il. Tergantung pada apa? Tergantung pada jenis atau status dari kalimat fi'il itu. Apakah termasuk dalam kategori maklum atau termasuk dalam kategori majhul? Sampai nanti ngajar apa? Saya mau ngajar mubtada khabar, Ustaz. Ya, saya mau mengajar mubtada khabar. Itu. Ketika sampean mau mengajar tentang mubtada khabar, maka sampean harus belajar, harus ngajari dulu, harus mendasari murid-murid sampean dulu dengan konsep nakiro ma'rifah. Kudu iki nakiro dan ma'rifah. Napa sebabnya? Karena selama-lamanya yang namanya mubtada itu tidak memungkinkan untuk terbuat dari isim nakiro. Konsep dasarnya yang namanya mubtada itu harus terbuat dari isim ma'rifat. Isim nakiro itu boleh ditentukan sebagai mubtada ketika ada yang disebut sebagai musawwighat. Jadi sampean jelas, saya mau ngajar tentang mubtada. Rek sampean nate ngajari muridé sampean tentang mubtada, ajarono dhisik makrifah nakiro. Ya, ajarono dulu
fahamkanlah murid sampean itu tentang konsep nakiroh dan ma'rifah. Kenapa kok itu harus diajarkan? Iya, karena mubtada itu tidak bisa dikuasai kalau seandainya tidak ngerti konsep tentang nakiroh ma'rifah. Apa sebabnya? Karena mubtada selalu terbuat dari isim ma'rifat. Berarti apa? Berarti nakiroh ma'rifat itu merupakan materi prasyarat sebelum masuk pada mubtada khabar. Gitu. Nanti sampai kudu ibu sing jenenge belajar mengajar nahwu itu kudu sistematis. Ate ngajar apa ate? Ate belajar apa sampean? Saya mau ngajari murid-murid saya Ustaz tentang misalnya tentang naat man'ut. Oh, sampean ngajar naat man'ut. Ojo kesusu ngajar naat man'ut. Ya. Murid sampean wis paham apa enggak mufrad tasniyah jamak? Murid sampean wis paham apa enggak nakirah ma'rifah? Murid sampean enggak paham apa enggak tentang misalnya di samping mufrad tasniyah jamak nakirah ma'rifah kemudian mudzakkar muannas. Apa sebabnya? Karena mudzakkar muannas ma'rifah nakirah mufrad tasniyah jamak itu merupakan materi prasyarat ya yang bisa atau yang harus dikuasai sebelum orang itu masuk kepada naat man'ut. Apa sebabnya? Karena antara naat dan man'ut itu memang harus sama, ya kan? Dari segi mufrad tasniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya, ma'rifah nakirahnya. Oleh sebab itu pemahaman tentang nakirah ma'rifah, pemahaman tentang mudzakkar muannas, mufrad tasniyah jamak itu merupakan prasyarat untuk masuk kepada materi inti yang berupa naat man'ut. Gitu. Ustadz kula badhe ngajar misalnya maf'ul li ajli. Adik muridnya sampean wis ngerti apa enggak tentang masdar? Ngoten. Napa sebabnya? Karena maf'ul li ajli itu tidak memungkinkan untuk tidak terbuat dari masdar. Ya kan? Rak moro-moro sampean ngajar maf'ul li ajli gitu. Pokoknya maf'ul li ajli itu adalah isim yang dibaca nasab yang merupakan alasan dari terjadinya sebuah pekerjaan misalnya. Ngono tok misalnya. Ya kangelan tetep di detik akhir ya yang menentukan diantaranya adalah paham sighot. Oh iki ono masdar. Kenyataannya diwaca nasab. Rek ono masdar diwaca nasab kemungkinannya dua. Kalau tidak disebut sebagai maf'ul mutlak disebut sebagai maf'ul li ajli. Kapan disebut sebagai maf'ul mutlak? Kapan disebut sebagai maf'ul li ajli? Apabila dia itu memiliki fungsi misalnya taukid, fungsi adat, fungsi nau misalnya disebut sebagai maf'ul mutlak. Ya kan? Kalau seandainya dia merupakan alasan dari terjadinya sebuah pekerjaan, maka disebut sebagai maf'ul li ajli. Filosofi semacam itu menurut saya penting. Intinya adalah kalau seandainya sampean kepingin ngajar nahwu, ojo elali sampean kudu mengajarkannya dengan sistematis. Kata sistematis inilah yang kemudian jarang diperhatikan, utamanya oleh lembaga pendidikan formal, ya kan? Sehingga meskipun diajari ya opo karena tidak sistematis akan ada lompatan berpikir. Moro-moro diajari mubtada khabar, konsep nakirah ma'rifah gak ngerti, opo iku isim dhamir gak ngerti, opo iku isim isyarah gak ngerti, opo iku isim mausul opo gak ngerti, ya kan? Opo iku isim sing plus al gak ngerti, opo iku isim alam ora ngerti, opo al mudhaf ilal ma'rifah itu gak ngerti, langsung diajari mubtada khabar. Makanya sampai kapan ora iso? Gitu. Moro-moro diajari tentang fa'il misalnya, ya kan? Padahal fa'il itu persyaratannya maklum dan majhul seperti yang tadi saya katakan itu. Oleh sebab itu penting untuk menjadikan ini ya baik ini berfungsi ya. Pikiran-pikiran semacam ini ya berfungsi, berfaedah baik ketika sampean sedang belajar maupun mengajar. Ya. Nah, belajar sampean kudu ngerti. Saya sekarang sedang belajar apa? Gitu. Oh saya belajar fa'il. Oh saya belajar naibul fa'il. Oh saya belajar mubtada. Oh saya belajar maf'ul bi. Sampean belajar maf'ul bi, sampean wis ngerti apa enggak perbedaan lazim ambek muta'addi? Guru ngerti perbedaan fi'il itu lazim dan muta'addi.
Kok kemudian langsung berbicara tentang maf'ul bih, ya bermasalah. Ya, ini yang penting untuk saya tegaskan kepada panjenengan semuanya. Ya, jadi upayakan baik mau belajar maupun mau mengajar ilmu nahwu. Kata kunci yang harus diperhatikan itu adalah sistematis. Ya. Sistematis itu apa? Sistematis sebagaimana yang tadi saya uraikan itu memungkinkan untuk diterjemahkan dengan yang pertama itu. Pertama hafalan di sini, paham nggak paham hafalan di sini. Ya, gitu. Sistematis itu seperti itu. Ya, nah, ini kita coba sekarang. Coba si Rosi diberi mic. Rosi diberi mic. Ada mic-nya. Ya. Bagaimana sistematis itu misalnya? Rosi belajar sudah berapa bulan, Rosi? 3,5 bulan. 3,5 bulan. Ya kan? Sebelumnya sudah pernah belajar nahwu shorof itu? Belum pernah. Ya kan? Gitu. Sudah sampai apa sekarang, Rosi? Yang dikuasai hafalannya sudah sampai apa sekarang? Munada. Sampai munada. Berarti termasuk dalam kategori mansubatul asma. Ya. Coba sekarang dijawab oleh Rosi, ya. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana misalnya. Coba dijawab Rosi. Yaqra'u itu isim fi'il atau huruf? Fi'il. Jadi sebelum tanya macam-macam, pastikan anak-anak kita itu, peserta didik kita, murid-murid kita tentang kalimat itu selesai. Ya, kira-kira di situ fi'il apa itu, Rosi? Fi'il mudhari. Kenapa kok disebut sebagai fi'il mudhari itu, Rosi? Karena ada huruf mudhara'nya. Apa huruf mudhara'ah di situ? Ya. Ya, fungsinya apa itu, Rosi? Lil ghaib. Lil ghaib. Coba sebutkan huruf mudhara'ah itu apa saja, Rosi? Hamzah, nun, ya, ta. Hamzah fungsinya untuk apa? Lil mutakallimil wahdah. Kalau nun? Lil mutakallimil ma'ghayr dan lil mu'adzimi nafsah. Kalau ya? Lil ghaib. Kalau tak? Lil ghaibah. Sama lil mukhatab. Iya, karena yaqra'u termasuk dalam kategori fi'il mudhari. Kira-kira pertanyaan selanjutnya biasanya bagaimana itu, Rosi? Itu termasuk fi'il mabni apa mu'rab? Kira-kira untuk yaqra'u itu termasuk dalam kategori mabni apa mu'rab itu, Rosi? Mu'rab. Kenapa kok mu'rab itu, Rosi? Karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun isyarat. Apa nun taukid itu, Rosi? Nun yang memberikan arti penguat. Ada berapa nun taukid itu, Rosi? 2. Apa saja itu? Nun taukid khafifah dan nun taukid tsaqilah. Apa bedanya? Yang nun taukid khafifah itu apa? Nun taukid tsaqilah itu apa, Rosi? Nun taukid khafifah itu ringan ditandai dengan sukun, sedangkan nun taukid tsaqilah berat ditandai dengan tasdid. Iya. Karena yaqra'u termasuk dalam kategori fi'il yang mu'rab, pertanyaan selanjutnya bagaimana, Rosi? Dibaca rafa, nasab atau jazm? Kira-kira yaqra'u itu dibaca rafa, nasab apa jazm itu? Kira-kira, Rosi? Rafa. Kenapa kok dibaca rafa itu, Rosi? Karena litajarudi anin nawasibi wal jawazim. Maksudnya apa litajarudi anin nawasibi wal jawazim itu, Rosi? Seperti dari amil nasab dan amil jazm. Tanda rafanya dengan menggunakan apa itu, Rosi? Al-fi'lul mudhari'ul ladzi. Dengan apa? Tanda rafanya dengan menggunakan apa itu? Dhammah. Dhammah. Kenapa kok dengan menggunakan dhammah? Al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Iya. Ya, jadi tentang kalimat fi'il misalnya yaqra'u itu sudah mampu dijawab. Karena apa? Karena sistematis tadi. Ya. Misalnya mau bertanya tentang status, ya, kedudukan dari lafaz Muhammadun. Misalnya, saya tanya misalnya Rosi sekarang, Muhammadun itu isim fi'il atau huruf itu, Rosi? Isim. Kenapa kok isim itu, Rosi? Karena ada tanda-tanda isimnya. Apa tanda-tanda isim di situ? Ditanwin. Ditanwin. Karena isim, pertanyaan selanjutnya biasanya bagaimana itu, Rosi? Dibaca rafa, nasab atau jar? Kira-kira untuk Muhammadun di situ dibaca rafa, nasab apa jar di situ? Dibaca rafa. Kenapa kok dibaca rafa? Karena termasuk marfu'atul asma. Marfu'atul asma yang mana itu? Yang fa'il. Kenapa kok yang dipilih fa'il, bukan mubtada, bukan khobar, bukan yang lain itu? Karena isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum. Mana fi'il mabni maklumnya? Itu yaqra'u. Yaqra'u. Kenapa yaqra'u kok disebut sebagai fi'il mabni maklum?
karena tidak termasuk pada kaidah majhul. Karena tidak dibaca berdasarkan kaidah majhul. Ya. Jadi begitu memang. Kalau seandainya murid-murid kita itu kemudian diajari secara sistematis, pembelajaran yang 3,5 bulan tadi itu memungkinkan untuk dirasakan hasilnya, itu memungkinkan. Jadi dituntaskan terlebih dahulu tentang kalimat itu, dituntaskan, dan itu harus hafal. Ya, tentang kalimat fi'il itu apa, ciri-cirinya itu apa, fi'il madhi itu apa, fi'il mudhari itu apa, fi'il amar itu apa, ya, fi'il mujarrad itu apa, fi'il mazid itu apa, fi'il ma'lum itu apa, fi'il majhul itu apa, lazim itu apa, muta'addi itu apa, sahih itu apa, muhtal itu. Sudah tentang pembagian kalimat fi'il, karena pada akhirnya dalam analisis teks itu pada akhirnya dibutuhkan, selesaikan itu. Sebelum itu selesai, jangan kemana-mana. Salah satu yang bisa kita tawarkan sebagai argumen, sebagai alasan misalnya, kenapa kok di lembaga pendidikan formal itu kok tidak kuat penguasaan nahwu sorofnya, karena tidak sistematis tadi. Kalau nggak percaya, sampean lihat materi pelajaran kelas 1 Tsanawiyah, kelas 2 Tsanawiyah, kelas 3 Tsanawiyah, kelas 1 Aliyah, kelas 2 Aliyah, kelas 3 Aliyah. Apakah pembahasannya itu sistematis? Memperhatikan misalnya materi yang sulit, kemudian inti dan seterusnya, materi prasyarat. Apakah itu yang kemudian ada di situ sebagai pertimbangan? Yang saya lihat tidak. Oleh sebab itu ya apa sing ngajar siapapun kalau seandainya seperti itu, maka tidak memungkinkan untuk kemudian paham, itu tidak memungkinkan. Menurut saya sebagai solusi yang harus diperhatikan, karena bagaimanapun juga yang namanya membaca kitab itu adalah vital, sulit untuk dipahami, ya. Teman-teman yang akan takhusus, yang akan menempuh fakultas atau jurusan keagamaan, itu tidak bisa membaca kitab, itu sulit dipahami. Ketika kedudukan bahasa Arab itu seperti itu, ketika kedudukan membaca kitab itu seperti itu, maka sebenarnya idealnya teman-teman yang akan melakukan kajian, apakah itu di bidang syariah, apakah itu di bidang dakwah, apakah itu di bidang usuluddin, apakah itu di bidang yang lain, itu idealnya harus bisa membaca kitab. Membaca kitab sampai sekarang itu nampaknya belum mampu diproduk oleh lembaga pendidikan formal. Lebih disebabkan apa? Cara pengajarannya diantaranya tidak sistematis. Ya, sampai oleh sebab itu, besok misalnya sampean itu jadi dosen, amin ya, semoga, ya kan, gitu. Seumpamanya sampean itu jadi guru misalnya, ngajar kudu sistematis. Misalnya bukunya orang sistematis, kalau bukunya tidak sistematis, ya jangan diikuti. Umpamanya moro-moro nok fa'il diajarkan di situ, ya kudu merujuk dulu kepada yang lebih, yang menjadi prasyarat. Prasyaratnya fa'il itu apa? Fi'il maklum. Ajari dulu tentang konsep maklum majhul. Itu seperti itu. Ya dimanapun begitu. Kalau di pondok itu kenapa kok kemudian menjadi sukses? Lebih disebabkan karena itu. Ya materinya itu rigid, sistematis. Ya, gitu. Jadi kalau kita sudah memiliki tawaran bahwa pembelajaran nahwu itu kata kuncinya untuk kemudian bisa cepat difahami itu adalah sistematis. Pembelajaran yang tidak sistematis itu akan berdampak pada lompatan berpikir, berdampak pada kekacauan berpikir. Inilah yang menurut saya diantara penyebab kenapa kok kemudian peserta didik, murid-murid, siswa-siswi ya di lembaga pendidikan formal itu rata-rata takut kepada materi ilmu nahwu dan shorof. Gak mungkin, gak iro nyambung. Umpamane gak sistematis itu udah iro nyambung. Akhirnya apa? Menganggap angel. Sehingga saya sering katakan, saya sering tanya, kalau seandainya nahwu itu sulit, sulitnya yang mana? Gak bisa jawab justru. Apa bab fa'il sulit? Apa bab naibul fa'il? Apa bab mubtada? Apa bab khobar yang sulit? Yang mana yang sulit? Hampir gak bisa jawab. Ya, sampean belajarlah ilmu nahwu ini, rata-rata kan sudah hatam nahwunya. Sampean ngerti itu, bahwa sebenarnya ilmu nahwu itu tidak sulit.
kalau diajarkan secara sistematis. Oleh sebab itu besok muga-muga ya sampean duwe pondok, duwe lembaga gitu ya. Kata kunci yang harus diperhatikan kalau seandainya sampean sedang mengajar nahwu shorof adalah sistematis. Ya kan? Sistematis itu bisa diterjemahkan banyak, diantaranya 3 ini. Ya, hafalkan dulu sudah, hafalan wis, paham gak paham pokoknya hafalan. Fi'il adalah, naibul fa'il adalah, fa'il adalah, mubtada adalah, hafalan bisa wis, pokoknya hafal wis. Ya. Setelah itu akan naik tingkat itu. Setelah hafal mulai A sampai Z, hafal itu setelah itu, dan itu tidak butuh waktu lama. Ya kan? Saya sering katakan butuh waktu banyak, bukan lama. Ya? Apa bedanya lama dan banyak itu? Kalau lama itu 5 tahun, 10 tahun, itu lama. Kalau banyak itu frekuensi. Pokoknya sampai niku ba'da subuh ngaji, ba'da duhur ngaji, ba'da asar ngaji, ba'da maghrib ngaji, ba'da isya ngaji dengan. Itu frekuensi. Itu banyak. Lah, belajar kitab itu, belajar nahwu itu butuh waktu banyak, tidak butuh waktu lama. Gitu. Nahwu loh ya, bukan kitab. Nah, kitab itu prosesnya memang lama. Sehingga banyak sekali anak-anak kecil ini usia 3 bulan, usia 5 bulan, usia 6 bulan itu sudah tuntas mulai dari A sampai Z, mulai dari materi sederhana sampai materi yang serius. Al-asma al-amilah amal al-fi'li. Iku wis paham. Ya, iku wis paham itu. Al-asma al-amilah amal al-fi'li misalnya. Iku wis paham itu. Ikmalul masdar. Iku wis paham itu. Sampai begitu. Ya. Jadi yang kepingin saya tegaskan dalam pertemuan kali ini adalah hati-hati kalau ngajar nahwu. Agar nahwu itu tidak dijadikan sebagai monster oleh peserta didik. Agar nahwu itu tidak dijadikan sebagai makhluk yang menakutkan oleh murid-murid sampean, upayakan cara ngajarnya itu adalah sistematis. Kalau sistematis bukan lagi menjadi makhluk menakutkan sing jenenge nahwu itu, tapi justru disenangi, tapi justru disukai. Senang belajar nahwu itu. Apa sebabnya? Karena enak, koyok logika. Ini kenapa kok begini? Karena begini. Ini kenapa kok begini? Karena begini. Ini kenapa kok begini? Karena begini. Karena dasar-dasarnya sudah ada semua. Tapi rek sampean cara ngajari salah, iku bulet wis. Diomongi gak paham wis. Karena sejak awal ya bagaimana akan ngajari murid-murid kita itu misalnya tentang rofa, nasab, barang isim, fiil, huruf itu ora ngerti. Iki isim, iki fiil, iki huruf itu ora ngerti. Ya kan? Jadi itu selesaikan dulu. Kalau seandainya sampai lompat, itu akan berdampak pada lompatan berpikir, yang berdampak juga pada kekacauan berpikir anak-anak kita, sehingga anak-anak kita akan berkesimpulan, oh nahwu iku angel, oh nahwu iku sulit. Semacam itu. Ya, jadi sampean itu harus bertanggung jawab. Ketika besok sampean ngajar, upayakan sampean itu kalau ngajar sistematis. Belum tentu loh. Wong sing iso maca kitab macam-macam itu langsung ngerti sistematika, belum tentu. Sehingga saya sering menerjemahkan, siapa guru yang baik? Guru yang baik adalah guru yang menguasai, guru yang bisa menjelaskan filosofi dan fungsi dari masing-masing materi. Ya. Guru yang baik itu, guru yang hebat itu adalah guru yang ngerti tingkat signifikansi, tingkat manfaat, tingkat kegunaan dari masing-masing materi. Gitu. Sampean nek ngajari fi'il ma'lum majhul, apa kok muridnya sampean? Oh, bermasalah Ustaz. Nanti kalau saya ngajar tentang fa'il bagaimana? Ngerti, kaitan itu ngerti. Guru yang baik itu berarti. Sampean gak ngerti, gak ngajari tentang mufrad tasniyah jamak gimana? Oh, itu bermasalah banget itu Ustaz. Ya kan? Dalam bab khobar ada istilah mutabaqah Ustaz. Mubtada khobar itu kudu padha Ustaz. Muhammadun qaimun, Muhammadani qaimani, Muhammaduna qaimuna. Mufrad tasniyah jamak dalam bab mubtada khobar itu berguna Ustaz. Dalam bab
naat man'ut. Iya, rajulun qaimun, ya. Ar-rajulu al-qaimu. Ya, rajulani qaimani. Dalam bab naat man'ut berguna juga itu. Dalam bab hal, ya kan? Berguna juga. Ja'a Muhammadun raqiban. Kalau Muhammaduna raqibina, kalau Muhammadani raqibaini, mufrad tasniyah jamak. Ternyata itu punya manfaat dalam berbagai bab, dan itu harus dikuasai oleh guru yang baik. Ya, kalau seandainya sampean atas nama guru kok tidak menguasai itu, pasti murid-murid sampean akan berkesimpulan bahwa nahwu shorof itu sulit, nahwu shorof itu adalah monster, nahwu shorof itu adalah materi yang harus ditakuti. Padahal kalau seandainya ditanya juga bingung mereka itu. Sampean tak takoni misalnya, endi materi nahwu sing angel? Bingung. Endi yo sing angel? Angel kuat ini jawab. Kok iso nganggep angel? Ya karena ada kekacauan berpikir tadi. Karena ada lompatan berpikir tadi. Karena tidak sistematis tadi. Oleh sebab itu tolong ya, kalau seandainya sampean mau ngajar, itu diupayakan yang sistematis. Ya, sampean itu kalau jadi guru, ngertilah peta konsep seperti yang sering saya katakan ini. Ustaz, niki letaknya di sini. Guru yang baik itu seperti yang tadi saya katakan, kalau seandainya materi ilmu nahwu iku diwacar-acer nang kene iki, yo diwacar-kacer dikacar-kacer ro kene, iki lazim mutaaddi dijomo. Ustaz, lazim mutaaddi niki tempatnya teng mriki Ustaz. Ah, niki. Oh, ini tentang maklum majhul Ustaz. Maklum majhul niki tempatnya teng mriki Ustaz. Ah, niki. Peta konsep itu. Ya kan? Iki mufradatnya jamak. Mufradatnya jamak niki tempatnya teng mriki Ustaz. Ah, teng mriki. Iku ngerti tata letaknya dalam struktur berpikir itu ngerti. Ya, kalau seandainya sampai nggak ngerti struktur berpikir tata letak peta konsepnya itu, kemungkinan sampean itu menjadi guru yang gagal. Ya, jadi terusnya dari guru belajar di sini. Ya tak? Belajar di sini. Oleh sebab itu filosofi guru itu saya selalu katakan, ojo GR sampean jadi guru, ojo GR sampean jadi ustaz. Saya kan ustaz, saya kan guru, mesti itu ganjaran. Bisa jadi dapat dosa itu. Kapan guru atau ustaz itu dapat dosa? Kalau menghambat potensi anak orang lain. Kenapa kok dianggap menghambat potensi anak orang lain? Sebenarnya orang paham dia, tapi terpaksa ngajar. Gak iso ngajar. Ya kan? Anak ini cerdas ini, misalnya. Ya, anak ini cerdas. Kalau seandainya diajari wong sing pinter, itu cepet iso. Karena diajari oleh kita yang gak pinter, akhirnya gak iso-iso. Gak iso-iso bukan karena kebodohan dia, tapi karena kita yang salah mengajar. Oleh sebab itu menjadi penting untuk direnungkan. Janganlah sampai GR bahwa kalau jadi guru itu mesti dapat pahala. Ya, bisa jadi kalau seandainya sampai itu menghambat potensi anak orang lain, bisa jadi dapat dosa sampean. Ya, oleh sebab itu sampai cara-cara nih golek guru, itu kan ketat banget itu. Ya, nah, pertemuan kali ini saya hanya kepingin menegaskan bahwa belajar atau mengajar ilmu nahwu itu harus sistematis. Sudah itu sampean. Saiki sampean delok sing arek sanawiyah, sing arek aliyah, sing arek kuliah, materi-materinya itu sudah sistematis apa belum? Kalau belum, yakinlah diajari dengan model apapun, ya kan? Kalau materi-materinya itu disampaikan dengan tidak sistematis, maka anak akan mengalami kesulitan yang cukup luar biasa, yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa nahwu itu angel, nahwu itu adalah sesuatu yang sulit untuk ditaklukkan. Padahal kalau seandainya yang ngajar itu pinter, nahwu itu mengasyikkan, nahwu itu kayak matematika, nahwu itu adalah enak. Oh iya, itu karena begini maka begini, karena begini maka begini. Kan seperti itu sebenarnya ilmu nahwu itu. Oke, perhatikan itu. Wonten pertanyaan mungkin kalau seandainya mau ditanyakan silahkan. Ini sekedar kajian kita setiap Jumat itu sederhana begini saja sudah. Pokoknya 1:30 sampai 1:30 kita mengurai. Kemarin kita tentang unsur-unsur membaca kitab itu apa saja. Sekarang cara belajar dan mengajar nahwu itu seperti apa? Ya, agar sampean itu paham nanti. Besok kita akan cara belajar shorof itu bagaimana. Terus begitu, ya kan? Kemudian langsung masuk terus begitu.
Ya, pokoknya agar sampean itu pandangannya sama dengan kita, bahwa cara ngajar nahwu itu begini, cara ngajar sorof itu begini, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.